Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya, salam ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? How are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alhamdulillah bisa menikmati pemandangan alam sambil minum air putih. Pernahkah terpikirkan oleh kalian dari mana asal air? Mengapa air di bumi tidak pernah habis ya? Lalu bagaimana alam menjaga kelestarian air? Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita tepuk semangat pagi dahulu. Tepuk semangat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Tujuan pembelajaran ini agar melalui kegiatan pengamatan kalian mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Hujan adalah peristiwa turunnya titik-titik air yang berjatuhan dari langit ke bumi. Awal mula hujan berasal dari bumi, seperti air laut, air sungai, air waduk, dan sebagainya. Seperti pertanyaan di awal, mengapa air di bumi tidak pernah habis? Hal ini dikarenakan adanya siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Mari kita pahami tahapan siklus air. Matahari yang menyinari bumi pada siang hari menyebabkan laut lebih cepat panas dibanding bagian barat. Panas matahari yang menyinari bumi menyebabkan air laut, air sungai, air danau menguap sehingga menjadi uap air. Uap air tersebut kemudian bergerak naik menuju atmosfer bersama uap-uap air yang lainnya. Nah, inilah yang disebut tahap evaporasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari permukaan bentangan air di bumi. Tidak hanya permukaan bentangan air yang menguap, namun tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Hal ini disebut juga dengan transpirasi, yaitu proses penguapan yang berasal dari tumbuhan. Setelah adanya proses evaporasi tadi, uap air yang sudah bergerak ke langit akan menjadi kumpulan uap air yang besar. Nah, uap-uap air tersebut akan membentuk awan dan kabut di langit karena mengalami proses
pemadatan atau kondensasi, yaitu proses terkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi suhu dingin. Selanjutnya, awan-awan tersebut akan terbawa udara yang bergerak atau yang disebut dengan angin. Angin yang membawa awan itu akan bertemu dengan awan-awan lainnya dan membesar membentuk butiran es dan air menuju ke daratan atau dataran tinggi. Jika awan sudah tidak mampu menampung butiran-butiran air tersebut, maka butiran-butiran air atau es akan jatuh ke permukaan bumi. Hal ini disebut proses presipitasi, yaitu turunnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Air ini turun ke bumi dalam bentuk air hujan, tapi ada juga yang dalam bentuk salju, kabut, dan embun. Semua tergantung dari suhu di atmosfer. Bila suhu sangat rendah, maka air yang turun dalam bentuk salju. Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi pasti mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Lalu, air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dan berangsur secara terus-menerus. Mari anak-anak, kita menyanyi lagu berjudul Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud bersama Bu Guru ya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terampas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terampas. Air terjun di lembah mengalir terus. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Sudah paham ya apa itu siklus air? Bagaimana proses siklus air serta istilah-istilah di dalamnya? Coba kita ulangi lagi apa saja tahapan dalam siklus air. Yang pertama, bentaran air seperti air laut menguap karena bantuan sinar matahari yang disebut evaporasi. Bagus. Selanjutnya, jika proses penguapannya berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Lalu uap-uap air tadi akan memadat menjadi awan yang
disebut kondensasi. Betul. Awan akan terbawa angin. Jika awan tidak mampu menampung uap-uap air, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan yang disebut presipitasi. Pinter. Nah, sudah paham ya? Good job. Bu Guru harap dengan kalian paham, maka kalian pasti mudah hafal. Jika belum hafal, diulang kembali ya. Diulang kembali materi ini sampai berhasil ya. Ingat, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui WA group kita ya, atau boleh WA jalur pribadi dulu ya. Karena pelajaran hari ini sudah usai, Bu Guru akan memberikan kalian tugas. Silakan tulis di bukunya kalian bagaimana proses tahapan siklus air dan ceritakan dengan bahasamu sendiri. Akhirnya sudah selesai belajar kita hari ini. Atas perhatian anak-anakku, Bu Guru ucapkan terima kasih. Thank you for your attention. Kita akhiri dengan bacaan doa dengan hati ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Bu Guru kami dulu ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.